Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi masalah tak perlu diragukan, apalagi ketika mendapat tantangan dari Baginda Raja. Bahkan tantangan yang terbilang mustahil pun dengan mudahnya diselesaikan oleh Abu Nawas. Sementara bagi sang raja sendiri, hal ini merupakan hiburan untuknya. Meskipun terkadang menjadi bumerang, bagaimana tidak? Karena bukan sekali dua kali saat Abu Nawas menyelesaikan tantangan justru membuat Baginda Raja malu di hadapan menteri-menterinya. Tapi itulah risiko yang harus ditanggung bila berurusan dengan orang cerdik seperti Abu Nawas. Dan kali ini Baginda Raja kembali ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja baru pulang dari negeri seberang. Ia pun menceritakan pengalamannya selama tinggal di sana, termasuk mengenai seorang pengawal pribadi Raja negeri seberang yang terkenal sakti. Si pengawal tersebut bisa muncul tiba-tiba tanpa diketahui dari mana ia datang. Mendengar cerita Baginda Raja, sang menteri pun merasa takjub. Maksud Paduka, pengawal itu bisa muncul tiba-tiba? Tanya sang menteri merasa heran. Benar wahai menteriku, saat itu saya sedang duduk dengan Raja negeri seberang. Tapi di samping kanan kirinya tak ada seorang pun pengawal. Lalu saya coba tanya kepadanya, "Kenapa pengawalmu tidak mendampingi?" Dia malah tersenyum. Kemudian dia teriak memanggil pengawalnya. Tiba-tiba di hadapan kami sudah berdiri seorang pengawal yang entah datangnya dari mana, kata Baginda Raja menjelaskan. Bisa jadi pengawal tersebut sebenarnya adalah jin Paduka, timpal sang menteri. Mungkin juga bisa jadi dia adalah jin, balas Baginda Raja. Setelah mendengar cerita tersebut, sang menteri muncul ide akan sebuah tantangan. Kemudian ia pun mengungkapkan idenya tersebut kepada Baginda Raja. Paduka yang mulia, bukankah selama ini tantangan Paduka selalu berhasil dikalahkan Abu Nawas? Bagaimana kalau Abu Nawas ditantang seperti pengawal sakti itu? Kata sang menteri mengusulkan. Tantangan apa? Aku belum paham dengan maksudmu, tanya Baginda Raja bingung. Begini Paduka, Abu Nawas kita tantang hadir di depan Paduka, tapi tidak boleh dengan jalan kaki, tidak boleh berkendara, dan tidak boleh kelihatan. Dia harus datang tiba-tiba seperti pengawal itu, kata sang menteri menjelaskan. Bagus sekali ide kamu, saya setuju. Kali ini Abu Nawas pasti akan kalah, balas Baginda Raja kegirangan. Tanpa membuang-buang waktu, Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, apakah kamu masih berani menerima tantanganku? Tanya Baginda Raja. Tentu saja saya berani Paduka. Tapi saya perlu tahu, apa imbalannya kalau saya berhasil? Kata Abu Nawas balik bertanya. Karena tantangan ini sangat sulit dan mustahil, hadiahnya akan aku tambah menjadi 1000 dinar. Tapi bila kamu gagal, sebagai hukumannya, kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan. Dan semua hadiah yang selama ini aku berikan harus kamu kembalikan. Karena hadiah tersebut akan aku serahkan kepada menteriku, sebab dialah yang punya ide tantangan ini. Apa kamu bersedia? Tanya Baginda Raja kembali. Mendengar hadiah yang begitu besar, spontan Abu Nawas langsung tergiur. Baik Paduka yang mulia, saya sangat bersedia, sahut Abu Nawas dengan muka berseri-seri. Kemudian Baginda Raja memberitahu tantangan yang akan ia berikan. Besok kamu harus ada di sini, persis seperti sekarang ini, berdiri tepat di hadapanku. Tapi ada syaratnya, kamu kesini tidak boleh berjalan kaki, tidak boleh naik kendaraan, dan tidak boleh terlihat oleh siapapun. Pokoknya tahu-tahu kamu sudah ada di sini,
jelas Baginda Raja. Seketika jantung Abu Nawas langsung berdebar kencang mendengar tantangan tersebut. Ini tantangan yang mustahil, mana mungkin aku bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Di tengah kebingungan Abu Nawas, Baginda Raja kembali berkata, "Kalau kamu membatalkan tantangan ini, itu sama saja kamu mengaku kalah, dan itu berarti kamu harus menjalani hukuman dan menyerahkan semua hadiahmu kepada menteriku." Sementara sang menteri merasa puas dengan ide tantangan yang dimilikinya. "Mampus kau Abu Nawas, kau akan menderita selama sebulan," ucap sang menteri dalam hati. Nasi sudah menjadi bubur. Abu Nawas tak mungkin membatalkan tantangan tersebut. Ia pun lalu mohon diri kepada Baginda Raja untuk pamit pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas duduk di teras depan sambil memutar otaknya. Ia terus memikirkan cara agar terlepas dari hukuman. Namun sampai waktu menjelang sore, ia tak juga menemukan solusinya. Hampir saja Abu Nawas dibuat stres karena akal cerdiknya menemukan jalan buntu. Saat ia tengah termenung, salah seorang tetangganya lewat di depan Abu Nawas dengan memanggul karung besar. Iseng-iseng Abu Nawas bertanya kepadanya, "Wahai kawan, apa yang kau bawa itu?" Tetangganya menjawab, "Kambing Abu Nawas." "Kambing? Kenapa tidak dituntun saja? Itu akan meringankan pekerjaanmu," kata Abu Nawas menyarankan. "Saya sengaja Abu Nawas, biar orang-orang tidak tahu," balas tetangganya. Dari situlah akhirnya Abu Nawas menemukan solusi atas tantangan Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas pergi menemui menteri yang punya ide tantangan tersebut. "Tuan Menteri, sepertinya besok saya akan dihukum. Tapi bolehkah saya minta tolong?" pinta Abu Nawas. "Minta tolong apa?" tanya sang menteri. "Besok ambillah karung yang ada di rumahku dan bawalah ke hadapan Baginda Raja," ucap Abu Nawas. "Apa isi karung itu?" tanya sang menteri kembali. "Isinya semua hadiah dari Baginda Raja, Tuan Menteri. Selama ini aku kumpulkan di dalam karung tersebut. Bukankah nantinya juga akan jadi milikmu?" ujar Abu Nawas. "Oh, baiklah Abu Nawas, saya siap," balas sang menteri. Esok paginya sang menteri menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia hanya menjumpai istrinya. "Mana Abu Nawas?" tanya sang menteri. "Abu Nawas sudah berangkat ke istana," jawab istri Abu Nawas. Kemudian istri Abu Nawas menunjukkan karung yang akan dibawa oleh Tuan Menteri. Dengan hati gembira, sang menteri memanggul karung tersebut sampai ke istana. Meskipun terik matahari sangat panas, tak membuat sang menteri merasa letih, karena rasa letihnya terobati dengan hadiah yang akan ia dapatkan. Setelah sang menteri tiba di istana, ia pun segera menghadap Baginda Raja. "Apa yang kau bawa itu? Dan mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Bukannya Abu Nawas sudah kesini? Kata istrinya ia sudah berangkat dari pagi, Paduka. Dan karung ini adalah semua hadiah yang Abu Nawas kumpulkan," jawab sang menteri. "Mana? Sampai saat ini Abu Nawas belum kelihatan." "Ya sudahlah, kita tunggu saja. Sekarang buka ikatan tali karung itu, aku ingin melihat isinya." Sang menteri pun langsung membuka ikatan tali karung tersebut. Ketika karung itu terbuka, tiba-tiba muncul Abu Nawas dari dalam karung. "Hamba sudah di sini, Paduka, seperti yang Paduka inginkan. Tidak berjalan kaki, tidak berkendara, dan tidak diketahui oleh siapapun," ucap Abu Nawas. Sontak Baginda Raja dan sang menteri terkejut dibuatnya. Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah Abu Nawas ini. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja sambil terus tertawa. Sementara sang menteri yang punya ide tantangan ini malah mendapatkan sial. Ia bukan hanya gagal mendapat hadiah, tapi tanpa ia sadari, ia malah membantu Abu Nawas dalam menjalankan tantangannya.
Kisah selanjutnya. Sudah cukup lama rasanya Abu Nawas tidak berhubungan dengan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Kangen sih tidak. Persoalannya, pundi-pundi Abu Nawas sudah mulai kosong. Hadiah dari Baginda Raja tak pernah lagi ia terima. Kondisi krisis ekonomi rumah tangga yang demikian tentu saja tidak boleh dibiarkan. Apa yang harus saya lakukan supaya Baginda Raja memanggil saya, pikir Abu Nawas. Lama berpikir, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Abu Nawas pun langsung berlari masuk ke dalam rumah. Dalam keadaan sedikit basah kuyup, Abu Nawas bergeming. Bukankah hujan adalah rahmat? Tapi kenapa aku harus lari menghindarinya? Dari situlah muncul ide cemerlang supaya dirinya dipanggil Baginda Raja. Keesokan paginya, Abu Nawas langsung menjalankan misinya. Ia pergi ke pasar dan berdiri di tengah-tengah keramaian. Lalu dengan lantangnya ia berkata seperti orang beraliran sesat. "Wahai umat manusia," teriak Abu Nawas, "ketahuilah, saya Abu Nawas adalah orang yang sangat membenci pada yang hak dan suka kepada yang fitnah. Dan saya adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah," ujarnya berkali-kali. Padahal selama ini Abu Nawas dikenal sebagai orang alim yang taat. Dia memang gemar bersikap jenaka. Hanya saja leluconnya tak sampai ngawur seperti sekarang. Ulah Abu Nawas ini pun akhirnya diadukan oleh warga kepada Baginda Raja. Mendengar pengaduan warga, Baginda menjadi geram. Ia lalu menyuruh beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setibanya Abu Nawas di istana, Baginda Raja langsung membentaknya dengan penuh amarah. "Kamu sudah murtad, Abu Nawas. Perkataanmu bukan lagi lelucon, dan ini tidak bisa dibiarkan. Kamu harus masuk penjara." "Memangnya salah hamba apa, Paduka Yang Mulia?" Abu Nawas pura-pura bertanya. "Bukankah tadi di pasar kamu mengatakan bahwa kamu tidak suka dengan yang hak atau kebenaran, malah kamu menyukai yang fitnah? Belum lagi kamu mengatakan kamu mengaku lebih kaya dari Allah. Kamu bilang begitu kan?" hardik sang raja. "Benar, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas kalem. "Mengapa engkau berkata begitu? Sudah kafirkah engkau?" tanya Baginda lagi. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Ah, saya kira Baginda juga seperti saya. Baginda pasti membenci perkara yang hak." "Kurang ajar kamu," bentak Baginda makin emosi. "Jangan marah dulu, wahai Paduka Yang Mulia. Dengarkan dulu keterangan saya," kata Abu Nawas mencoba menenangkan Baginda Raja. "Keterangan apa lagi yang ingin kau jelaskan? Sebagai seorang muslim, aku membela dan bukan membenci perkara yang hak. Kamu harus tahu itu," ujar Baginda Raja. Abu Nawas kemudian berkata, "Begini, Paduka Yang Mulia. Setiap ada orang yang membacakan talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Nah, siapakah orangnya yang tak membenci mati dan membenci neraka yang hak itu? Tidakkah Baginda juga membencinya seperti aku?" Baginda Raja langsung terdiam begitu mendengar penjelasan Abu Nawas. "Ya, tentu saja kematian dan neraka adalah yang hak," ujar Baginda mengangguk-angguk. "Tapi bagaimana dengan pernyataanmu yang menyukai fitnah?" tanya Baginda ingin tahu. "Bukan hanya saya saja, Baginda, tapi Baginda pasti juga menyukai fitnah," jawab Abu Nawas. "Baginda barangkali lupa bahwa di dalam Al-Quran disebutkan harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah. Padahal Baginda juga menyenangi harta dan anak-anak seperti halnya saya." "Benar begitu, Paduka Yang Mulia," lanjut Abu Nawas. Sekali lagi Baginda hanya bisa mengangguk-angguk. "Ya, memang begitu," ujar Baginda Raja membenarkan. "Lalu bagaimana dengan pernyataanmu? Kamu mengaku lebih kaya daripada Allah. Apakah kamu sudah sinting
Kamu tahu kan kalau Allah itu maha kaya dan maha segala-galanya. Abu Nawas kembali menjelaskan, anak adalah kekayaan. Baginda pasti tahu itu. Sedangkan Allah tidak mempunyai anak. Saya mempunyai anak. Berarti saya lebih kaya daripada Allah. Karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Baginda lagi-lagi hanya bisa terdiam. Semua yang dikatakan Abu Nawas memang benar adanya, ujar Baginda dalam hati. Ya, kamu memang benar Abu Nawas. Tetapi apa maksudmu berkata begitu di tengah pasar sehingga membuat keonaran? Tanya Baginda Raja. Tujuan saya adalah supaya ditangkap dan dihadapkan kepada Baginda yang mulia. Karena hanya inilah satu-satunya cara agar hamba bisa bertemu dengan Baginda, ujar Abu Nawas. Lalu apa perlunya kau menghadapku? Tanya Baginda bingung. Agar bisa mendapat hadiah, jawab Abu Nawas cengengesan. Suasana yang tadinya tegang mendadak berubah menjadi penuh gelak tawa. Abu Nawas, ada-ada saja kamu, celetuk Baginda Raja. Baginda Raja pun akhirnya sadar kalau selama ini ia memang jarang mengundang Abu Nawas ke istana. Sambil memberikan hadiah beberapa keping emas, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, kalau kamu butuh apa-apa, langsung saja datang ke sini. Bilang padaku apa yang kamu butuhkan. Tidak perlu pakai cara-cara seperti ini lagi. Baik Baginda, saya mohon maaf, ucap Abu Nawas. Ia pun lalu mohon diri pamit pulang dengan membawa hadiah dari Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Ada sebuah kisah legenda dari tanah Arab yang begitu terkenal hingga dikisahkan secara turun-temurun dan telah dialih bahasakan ke dalam berbagai bahasa, termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Kisah ini berjudul Laila Majnun, yang maksudnya adalah tergila-gila pada Laila. Julukan Laila Majnun ini ditujukan kepada pemuda bernama Qais, di mana pemuda tersebut sangat tergila-gila pada Laila. Kisah ini sudah dikenal di Persia pada abad ke-9. Namun, kisah cinta ini baru populer setelah dirangkai indah oleh seorang pujangga asal Persia yang bernama Nizami Ganjavi. Kisah ini bermula pada seorang pemuda yang bernama Qais. Dia bukanlah dari keluarga kaya, bukan pula dari keluarga terpandang dan terhormat. Suatu hari, Qais disekolahkan agama oleh orang tuanya di salah satu pesantren di kota. Disitulah awal pertemuan antara Qais dan Laila. Qais pun jatuh hati pada pandangan pertama. Hari demi hari rasa cinta Qais kepada Laila semakin menggebu. Namun karena ia bukanlah anak orang kaya, sebagai bentuk rasa cintanya, Qais tak dapat mempersembahkan apapun selain puisi-puisi indah. Gayung bersambut. Puisi-puisi indah Qais sanggup meluluhkan hati Laila. Laila pun menjadi jatuh hati kepada Qais. Qais yang tergila-gila pada Laila terus-menerus menulis puisi yang memuji dan mengagungkan sosok menawan pujaan hatinya. Ia bahkan tak segan membaca puisi tersebut di sudut-sudut jalan, tak peduli pada orang lain yang mengacuhkannya. Tingkahnya inilah yang kemudian Qais dijuluki Majnun atau gila. Laila sendiri adalah seorang gadis cantik yang terlahir dari keluarga terpandang. Sebagai putri dari seorang kaya raya, tentu Laila diharapkan dapat dipersunting oleh lelaki dengan kedudukan setara, sehingga ia bisa hidup dalam gelimang harta dan kekayaan. Namun, cinta yang dimiliki Laila adalah cinta suci yang hanya akan ia persembahkan kepada lelaki yang sungguh-sungguh ia cintai. Dan lelaki yang beruntung itu adalah Qais. Begitu usia mereka berdua menginjak remaja, Qais yang dijuluki Majnun atau gila memberanikan diri untuk meminta restu kepada ayah Laila. Hasilnya tentu sudah dapat ditebak.
ayah Laila menolak mentah-mentah permintaan Qais. Ayahnya beralasan bahwa jika pernikahan itu terjadi, kehormatan keluarganya akan tercoreng. Majnun yang terkejut mendengarnya tak kuasa menahan kesedihan. Majnun yang tengah putus asa memilih untuk selalu menyendiri di dalam kamar. Hari-hari yang dilaluinya ia habiskan merangkai puisi tentang pujaan hatinya. Di sisi lain, Laila dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah dengan pria lain. Pria itu bernama Ibnu Salam. Dia adalah pemuda kaya raya dari keluarga terpandang. Meski hati Laila menolak, ia terpaksa menerima pernikahan dengan Ibnu Salam. Selama pernikahannya, Ibnu Salam tak pernah sekalipun berhasil menyentuh Laila, apalagi sampai menjamah kesucian Laila. Namun Laila tetap menjalani peran sebagai istri yang baik dan patuh terhadap suaminya. Akan tetapi Laila tak pernah sekalipun merelakan tubuhnya kepada pria tersebut. Berita ini lambat laun sampai juga ke telinga Qais. Sudah barang tentu hatinya semakin tersayat mendengar kabar ini. Ia merasa berdosa karena telah membuat Laila tak bisa melupakan dirinya. Qais tak ingin menjadi beban bagi hati Laila. Sejak saat itulah ia memutuskan untuk menjauh dari peradaban dan menghabiskan sisa waktunya sendirian di pedalaman hutan. Ia ingin pujaan hatinya bisa melupakan dirinya, meskipun Qais sendiri tak sanggup melupakannya. Hari-hari yang dilalui Qais hanya ditemani oleh hewan-hewan liar yang secara ajaib kerap berkumpul di dekatnya, khususnya manakala cuaca sedang sangat tak bersahabat. Hanya bermodalkan dahan kayu, Qais atau Majnun kembali merangkai puisi-puisi indah tentang pujaan hatinya. Bertahun-tahun kemudian, kedua orang tua Majnun meninggal. Mengetahui hal ini, Laila berniat mengirimkan kabar tersebut kepada Majnun. Namun Laila tak mengetahui di mana keberadaannya. Setelah mencari informasi ke sana kemari tentang keberadaan Majnun, kemudian Laila menjumpai kakek tua yang diyakini mengetahui di mana Majnun berada. Awalnya kakek tua itu tidak mau mengatakannya. Alasannya karena ia telah diamanati Majnun supaya tidak memberitahu kepada siapapun tentang keberadaannya. Namun melihat Laila yang memohon dengan sesenggukan, kakek tua itu pun tak tega. Ia akhirnya menyetujui permintaan Laila. Tapi dengan syarat, kabar tentang kematian orang tuanya Majnun harus kakek tua sendiri yang memberitahu. Harapan Laila untuk bisa berjumpa dengan Majnun kandas tidak kesampaian. Meskipun hati Laila sedih, tetapi setidaknya ia bisa berbicara dengan orang di mana orang tersebut berbicara dengan pujaan hatinya. Matanya bisa memandang orang di mana mata orang tersebut bisa melihat pujaan hatinya. Suatu hari ketika kakek tua itu menemui Majnun, ia pun menyampaikan kabar tentang kematian orang tuanya. Perasaan sedih, pilu dan menyesal dirasakan oleh Majnun. Majnun kemudian bersumpah untuk menghabiskan seluruh sisa hidupnya di padang gurun. Sementara Laila setiap hari bolak-balik di makam orang tuanya Majnun. Ia berharap akan bertemu pujaan hatinya. Namun harapannya kembali kandas karena tak pernah sekalipun Majnun pulang mengunjungi makam orang tuanya. Beberapa tahun kemudian, suami Laila meninggal. Meski tengah dirundung duka, Laila tetap berharap ia dapat berjumpa dan bersatu dengan cinta sejatinya untuk selamanya. Namun sayang, takdir tak berkata demikian. Sebab dalam tradisi keluarganya Laila diwajibkan untuk berkabung atas kepergian suaminya selama 2 tahun. Selama itu pula Laila tidak diperkenankan menemui siapapun. Ia pun menangis. Ia tak terima dan tak tahan jika harus menunggu 2 tahun lamanya untuk dapat bertemu dengan sang pujaan hati. Sebab ia sudah sangat tersiksa
setelah harus dipisahkan bertahun-tahun lamanya. Laila pun menyerah pada kehidupan. Ia akhirnya jatuh sakit dan meninggal akibat rasa rindu yang tak tersembuhkan. Laila meninggal tanpa mampu menemui Majnun sang pujaan hati. Kabar kematian Laila pada akhirnya sampai juga terdengar oleh Majnun. Sesaat setelah mendengar kabar tersebut, ia langsung pergi menuju tempat di mana Laila dikuburkan. Di sana, Majnun menghabiskan waktunya dengan menyesali dan menangisi Laila, sosok pujaan hati yang harus ia relakan pergi untuk selama-lamanya. Kesedihannya yang begitu mendalam membuat Majnun menghembuskan nafas terakhirnya tepat di pinggir makam Laila sang pujaan hati. Konon ruh mereka bersatu dalam dunia yang abadi. Begitulah kisah cinta Laila dan Majnun yang harus berakhir tragis dan memilukan. Namun kisah perjuangan mereka dalam menjaga kesucian cinta bagi satu sama lain akan terus abadi dan selalu dikenang, terutama oleh insan-insan manusia yang mencari cinta suci dari kekasih sejatinya. Inilah beberapa kalimat puitis yang diucapkan oleh Majnun tentang pujaan hatinya yang sangat ia cintai. Bila Laila menanam serumpun mawar, Majnun menyiraminya dengan air mata. Bila kau tahu hakikat seorang pecinta, kau pasti menyadari bahwa cinta akan meleburkan jiwamu ke dalam jiwa kekasihmu. Suatu hari ada orang bertanya kepada Majnun, "Wahai Majnun, apa menurutmu tentang keindahan dunia?" Majnun menjawab, "Seandainya seluruh keindahan dunia dikumpulkan jadi satu, bagiku lebih berharga debu yang menempel di sandalnya Laila." Suatu ketika saat Majnun hendak menemui Laila, tanpa disadari ia lewat tepat di depan orang-orang yang sedang sholat. Sekembalinya dari rumah Laila, Majnun ditegur oleh orang-orang yang tadi mengerjakan sholat. "Hei Majnun, hei gila, kamu tidak waras ya? Tadi waktu kami sedang sholat, kamu malah berjalan tepat di depan kami." Mendengar itu pun Majnun menjawab, "Maaf, saya sama sekali tidak menyadari dan saya tidak melihat kalian, apalagi melihat kalian sedang sholat. Karena saya bahagia akan menemui Laila pujaan hatiku. Tapi saya heran, kenapa kalian yang justru sedang menemui Tuhanmu, kalian bisa menyadari dan melihat keberadaan saya." Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas tampak duduk santai di depan rumahnya. Lama-kelamaan akhirnya ia pun merasakan jenuh. Dan untuk menghilangkan rasa jenuhnya, ia memutuskan pergi ke warung untuk nongkrong bersama kawan-kawannya. Akan tetapi setibanya di warung ternyata masih sepi. Karena tak ada seorang pun di situ, Abu Nawas lalu memilih untuk jalan-jalan ke pasar. Sesampainya di pasar, Abu Nawas berjalan ke sana kemari hingga sampailah ia di pasar hewan. Di situ Abu Nawas melihat ada seekor keledai yang tampak kesakitan. Karena merasa kasihan, ia berniat membeli keledai tersebut. Maka Abu Nawas pun menghampiri penjualnya. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas lalu mengikat tali pada leher si keledai dan menariknya untuk dibawa pulang. Saat Abu Nawas di tengah perjalanan, ternyata ia telah diawasi oleh 2 orang pencuri. Abu Nawas tak menyadari kalau dirinya sedang diikuti oleh kedua pencuri tersebut. Mereka berdua berjalan tepat di belakang Abu Nawas. Lalu ketika Abu Nawas sedang lengah, salah satu pencuri dengan perlahan melepaskan tali yang mengikat di leher keledai dan memasangkan talinya ke leher pencuri itu sendiri. Sementara kawan pencuri satunya mengambil si keledai dan membawanya lari. Setelah sampai di rumah, Abu Nawas menoleh ke belakang untuk melihat keledainya. Abu Nawas langsung kaget dan terkejut karena keledai yang dibawanya berubah menjadi manusia dengan kepala terikat.
Dengan terheran-heran, Abu Nawas pun bertanya kepadanya, "Kamu ini siapa?" Dengan berpura-pura menangis, orang itu menjawab, "Wahai Tuan, aku adalah orang yang bodoh yang telah dimurkai oleh ibuku. Beliau telah mendoakanku agar Allah mengubahku menjadi seekor keledai. Dan doa beliau pun dikabulkan oleh Allah. Kemudian mereka menjualku di pasar. Namun berkat barokah tanganmu, bentukku dapat berubah kembali menjadi manusia seperti semula." Pencuri itu pun lalu mendekat dan menciumi tangan Abu Nawas, seraya mengucapkan terima kasih dan minta didoakan. Entah kenapa, kali ini Abu Nawas bisa dengan mudahnya percaya atas perkataan si pencuri tersebut. Bahkan ia menasehati agar jangan lagi mengulangi kesalahannya dan senantiasa untuk berbakti kepada orang tuanya. Abu Nawas pun lalu melepaskan pencuri tersebut. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali jalan-jalan di pasar. Dan ketika sampai di pasar hewan, tiba-tiba ia melihat keledainya yang dibelinya tempo hari. Dengan cepat Abu Nawas mendatangi keledai tersebut dan membisikkan ke telinganya, "Wahai pria kurang ajar, kamu tidak mendengarkan nasihatku, sehingga ibumu murka lagi padamu dan kembali mengutukmu menjadi keledai. Kali ini aku tidak akan membelimu lagi," ujar Abu Nawas geram lalu meninggalkannya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.